Namanya Aisyah. Seorang perempuan sederhana yang menikah bukan hanya dengan seorang laki-laki, tetapi dengan seluruh keluarganya. Ia datang dengan harapan yang sangat biasa, ingin menjadi istri yang baik, ingin diterima, ingin hidup tenang dalam rumah tangga yang hangat. Tidak pernah terbayang sedikit pun di pikirannya, bahwa yang paling berat bukanlah menjalani peran sebagai istri, melainkan bertahan sebagai menantu. Sejak hari pertama menginjakkan kaki di rumah itu, Aisyah sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sambutan hangat. Bukan senyum yang menenangkan, tapi tatapan yang dingin, tajam, dan penuh penilaian dari mertuanya. Tatapan yang seolah berkata tanpa suara, "Kamu tidak pantas di sini." Aisyah mencoba mengabaikannya. Ia berpikir mungkin itu hanya perasaannya saja. Mungkin ia terlalu gugup sebagai orang baru. Ia mencoba tersenyum. Mencoba bersikap sopan. Mencoba membantu pekerjaan rumah tanpa diminta. Namun semakin ia berusaha, semakin ia merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya menjadi rumahnya sendiri. Setiap gerak-geriknya terasa diawasi. Cara ia berjalan diperhatikan. Cara ia berbicara dinilai. Bahkan cara ia meletakkan sendok di meja makan pun seperti ada yang salah di mata mertuanya. Tidak ada bentakan. Tidak ada marah yang keras. Tapi ada sikap dingin yang jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Sikap yang membuat Aisyah merasa kecil, merasa tidak dihargai, merasa keberadaannya tidak benar-benar diinginkan. Hari pertama itu menjadi awal dari perasaan yang terus ia pendam. Perasaan bahwa ia harus sangat berhati-hati menjadi dirinya sendiri. Perasaan bahwa ia harus selalu menyesuaikan diri, bahkan sampai melupakan kenyamanannya. Dan tanpa ia sadari, sejak langkah pertamanya di rumah itu, Aisyah sudah mulai belajar satu hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagaimana rasanya tinggal di sebuah rumah, tapi tidak benar-benar merasa memiliki tempat di dalamnya. Yang membuat hati Aisyah semakin terluka, bukan hanya sikap mertuanya, tapi juga karena adik-adik iparnya mulai ikut-ikutan. Mereka tidak pernah menegur Aisyah secara langsung. Tidak pernah memarahinya di depan wajahnya. Tapi justru itu yang terasa lebih menyakitkan. Mereka sering berbicara pelan, berbisik-bisik di sudut ruangan, namun dengan suara yang cukup keras untuk sengaja didengar. Seolah-olah kalimat itu memang ditujukan untuk masuk ke telinga Aisyah, tanpa harus menatap matanya. Pantas saja abang berubah sejak menikah. Kalau bukan karena dia, rumah ini pasti masih rukun. Kalimat-kalimat itu terdengar sederhana. Pendek. Seolah hanya obrolan biasa. Tapi bagi Aisyah, setiap katanya terasa seperti jarum kecil yang menusuk pelan-pelan ke dalam hati. Tidak langsung membuatnya menangis, tapi meninggalkan rasa perih yang menetap lama. Ia sering pura-pura tidak mendengar. Pura-pura sibuk dengan pekerjaannya di dapur. Pura-pura tidak peduli. Padahal di dalam dadanya, hatinya terasa sesak. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah benar kehadirannya telah merusak keharmonisan keluarga itu? Apakah benar ia penyebab perubahan yang mereka maksud, padahal yang ia lakukan hanya berusaha menjadi istri yang baik? Berusaha menghormati semua orang di rumah itu. Tapi di mata mereka, seolah Aisyah adalah orang asing yang datang membawa masalah. Dan yang paling menyakitkan, semua itu terjadi tanpa satupun dari mereka benar-benar mengenalnya. Tanpa pernah mencoba memahami siapa dirinya. Aisyah hanya bisa diam. Menelan semuanya sendirian. Karena ia tahu, jika ia mengadu pada suaminya, yang terjadi mungkin bukan solusi, tapi pertengkaran yang lebih besar. Maka ia memilih memendam, membiarkan setiap kalimat kecil itu menumpuk menjadi luka yang semakin dalam di hatinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menangis di hadapan Fahri. "Aku capek, Bang. Aku merasa tidak diinginkan di rumah ini." Fahri terdiam. Ia tahu istrinya benar. Tapi ia juga takut melukai hati ibunya. Keesokan harinya, Fahri memberanikan diri berbicara dengan ibunya. "Ibu, Aisyah bukan orang jahat. Dia hanya ingin diterima." Bu Ratna tersinggung. "Oh, jadi sekarang kamu lebih membela istrimu?" Hari demi hari, tekanan itu membuat Aisyah berubah. Ia yang dulu ceria, kini lebih banyak diam. Ia yang dulu mudah tertawa, kini sering termenung. Bukan karena lelah fisik, tapi karena hatinya terlalu sakit. Suatu sore, Bu Ratna menghampiri Aisyah. "Kamu capek ya di rumah ini?" Lalu ia berkata pelan, "Saya dulu juga pernah di posisi kamu, diperlakukan seperti ini oleh mertua saya.
Ternyata, luka itu diwariskan, bukan disembuhkan. Sejak hari itu, perlahan suasana berubah. Tidak langsung hangat, tapi tidak lagi penuh luka. Aisyah belajar bahwa diam bukan solusi. Fahri belajar bahwa menjadi anak yang baik tidak berarti membiarkan istri terluka. Dan Bu Ratna belajar bahwa luka masa lalu tidak boleh diwariskan. Untuk pertama kalinya, Aisyah tersenyum dengan hati yang benar-benar tenang. Kadang, yang paling menyakitkan dalam keluarga bukan pertengkaran, tapi perasaan tidak dianggap ada. Jika hari ini ada Aisyah di luar sana yang sedang bertahan dalam diam, semoga hatinya dikuatkan. Dan jika ada Fahri yang sedang bingung di antara istri dan ibunya, semoga diberi keberanian untuk bersikap adil. Karena keluarga bukan tempat mewariskan luka, tapi tempat saling menyembuhkan. Terima kasih sudah menonton video ini guys. Jangan lupa subscribe, follow dan like supaya akun ini bisa banyak menyajikan video-video yang menarik dan membuat kamu terinspirasi.